Terima kasih pimpinan dan teman-teman anggota DPR yang saya hormati, Pak Wakil Menteri, Pak jajaran Dirut PLN dan jajaran direksinya, lalu direksi Pertamina seluruhnya dan juga PGN, Dirut PGN dan jajarannya. Agak menarik tadi, saya kira ada Pak Ahok tadi, Pak Wamen, karena biasanya yang tampil itu mewakili Pertamina Pak Ahok, mewakili Presiden di mana-mana acara Pertamina. Mungkin udah ada komisaris rasa dirut kali Pak. Nah itu mungkin juga perlu disampaikan, jangan sampai ada komisaris rasa dirut Pak, supaya bahwa dirut perannya tetap tampil sebagai juru bicara pimpinan Pertamina. Berharap ke depan itu juga disampaikan juga oleh Pak Wamen, jangan terlalu maju lah, jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut. Itu pertama. Yang kedua adalah Pertamina, tadi Pak Muhtarudin sudah sampaikan soal kita tahu yang dapat impor HSD itu adalah swasta yang banyak sekarang, AKR dan Exxon kalau nggak salah. Dan Patra Niaga belanja ke AKR untuk supaya Patra bisa melayani pelanggannya. Nah, ini Pak Menteri ini yang perlu, dan juga Pak Wamen dan juga Pak Direksi Pertamina ini perlu diperjuangkan, ya. Masa swasta dan asing dapat hak impor HSD, kenapa perusahaan dalam negeri tidak? Nah, saya tidak ingin menambah kuota impor, tapi kuota impor yang ada itu tolong diperjuangkan. Loh, kenapa BUMN jadi penonton? Belinya sama AKR, emang AKR siapa yang punya gitu loh? Ya, AKR dapat kesempatan, Patra Niaga tidak. Patra Niaga harus belanja ke AKR atau Exxon. Kan aneh, kebalik-balik negara ini. Seharusnya AKR atau Exxon yang belanja ke Patra Niaga, tapi swasta dan asing yang diberikan kesempatan impor. Nah, saya minta Pak Wamen laporkan ke Pak Erik, bicarakan di ratas itu. Jangan dibalik-balik logikanya. Ya, jangan sampai kita yang BUMN yang belanja sama asing, yang belanja sama swasta. Itu satu ya. Yang kedua, nah ini masih Pertamina. Ya, udah, tenang Mas. Kalau soal LPG subsidi, saya memahami bahwa kenapa gas 3 kilo itu sulit. Karena ini pimpinan dan juga seluruh anggota dewan, ini di Panja BUMN Energi harus kita bahas. Permasalahan Pertamina itu bukan mereka tidak siap menyediakan. Masalahnya subsidi itu terbatas, anggarannya terbatas. Bahkan dari 2018 ke 2020 itu kalau tidak salah nggak naik. Itu yang menyebabkan kebutuhan meningkat, gas melonnya hilang dari pasaran. Karena memang subsidi kita terbatas, sama persis dengan pupuk subsidi. Nah, harapan kita tentu ini harus kita bahas di Panja BUMN Energi, bagaimana solusinya agar masyarakat memang bisa menikmati gas LPG 3 kilo. Dan soal kilang-kilang Pak, saya lihat ini laporan RDMP Bapak kan bagus-bagus, tapi faktanya yang kita saksikan sekarang adalah yang Tuban itu sampai sekarang tanahnya bagaimana Pak? Apakah memang sudah selesai permasalahan tanahnya Pak? Ya. Lalu saya yang paling penting nih, yang jadi pertanyaan saya, Pertamina memiliki terminal BBM di Pulau Sambu, pulau antara Batam dan Singapura. Pulau Sambu itu secara geografis dekat dengan Singapura. Seharusnya ini dikelola oleh Pertamina. Kalaupun tidak dikelola oleh Pertamina, harus dikelola oleh anak perusahaan Pertamina. Pertanyaan saya, kenapa pengelolaannya diberikan ke Freeport Commodities, perusahaan Singapura? Mengapa tidak dikelola sendiri hal-hal yang strategis ini Pak? Ya, jangan sedikit-sedikit kita kasih ke asing. Ya, kalau memang ada tekanan politik atau backing, kasih tahu ke Komisina, biar Komisina yang gebukin. Gitu lah Pak. Ya, nah itu tugas anggota DPR gitu. Kita harus mengadvokasi, jangan sampai BUMN kita jadi sapi perah atau bancakan orang-orang gitu loh. Apalagi untuk membacking kepentingan asing. Orang strategi
habis kok dikasih ke asing. Ya, jadi tolong itu dibahas soal Patra Niaga kenapa tidak dapat sama Pulau Sambu. Dan saya minta Pak Wamen lebih proaktif Pak, karena deputi sudah nggak ada, Pak Wamen lah yang ngurus. Nah, saya minta ini proaktif.